Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, maha baik, yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kembali kami ada saat ini karena kemurahan Tuhan dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-40. Tertulis demikian. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Venezuela merupakan salah satu negara dengan alam yang indah. Di sana ada air terjun tertinggi dan terindah di dunia bernama Angel Falls yang menginspirasi air terjun Paradise Fall dalam sebuah film animasi berjudul Up. Tapi saat ini di tahun 2024 berbagai negara memberikan travel warning atau larangan bepergian ke Venezuela. Kenapa saudara? Karena tingkat kejahatan dan penculikan yang cukup tinggi serta penegakan hukum yang rendah. Bahkan wilayah yang dianggap aman untuk turis, saat ini justru banyak terjadi perampokan bersenjata. Kepada kita, firman Tuhan juga sudah memberikan sebuah peringatan, ibarat seperti travel warning, agar kita tidak binasa, melainkan mengalami keselamatan dari generasi yang jahat di bumi ini. Kita perhatikan Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dalam keadaan kepenuhan Roh Kudus, Petrus berbicara kepada ribuan orang yang sedang berada di Yerusalem tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus dan tentang keselamatan yang tersedia dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Petrus menyampaikan tentang kematian dan kebangkitannya serta kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang telah dinubuatkan oleh para nabi berdasarkan pewahyuan dan ilham dari firman Tuhan. Setelah penyampaian itu, ada 3.000 orang yang percaya dan memberi diri untuk dibaptis. Di bagian akhir dari ayat 40 ini tertulis kata-kata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kita semua perlu diselamatkan dari angkatan yang jahat, yaitu angkatan yang bengkok, generasi yang sesat dan tidak taat, serta yang berada di bawah penghukuman Tuhan. Ada begitu banyak orang yang saat ini pikiran dan moralitasnya telah menyimpang oleh karena dosa dan sedang menuju kepada kebinasaan. Seruan firman Tuhan melalui Petrus dalam ayat ini merupakan seruan bagi semua orang dalam segala masa. Kita semua hendaknya meresponinya dengan menyelamatkan diri dari generasi yang memberontak, yang melawan Tuhan, dan yang tidak menerima Kristus Yesus dalam hidup mereka. Kita harus menyelamatkan diri dari angkatan yang jahat ini. Caranya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam Kejadian pasal 6 dan 7, di situ tertulis tentang Nuh dan keluarganya yang diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera dan masuk ke dalamnya agar mereka selamat dari air bah. Perintah Tuhan bagi Nuh adalah agar ia dan keluarganya memberi diri mereka agar diselamatkan dari angkatan yang jahat. Ada hukuman Tuhan bagi angkatan yang jahat,
Dan hukuman itu sedang tersedia bagi mereka yang hidup dalam kejahatan dan yang tidak mau percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita yang sudah percaya kepada Kristus tetap tinggal di dalam kasih karunia-Nya, tetap setia dalam iman sampai akhir, agar kita sungguh-sungguh mengalami penggenapan keselamatan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita semua untuk tetap kuat dan setia sampai akhir dalam mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu. Firman-Mu kembali mengingatkan kami, kembali menuntun kami, mengajar kami untuk menyelamatkan diri dari angkatan yang jahat ini. Kami tidak mau menjadi sama dengan dunia ini. Kami tidak mau memberontak kepada-Mu. Tapi kami mau percaya, kami mau taat, kami mau mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami mau setia kepada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkan kami selalu Roh Kudus di tengah-tengah situasi dunia saat ini, supaya kami tetap teguh dalam iman kami, setia mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Jadikan kami berhasil dalam segala pekerjaan tangan kami. Dan biarlah kehidupan kami membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kami, serta mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa, membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, naikkan permohonan doa saudara secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.